Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mila Tunupus, mahasiswi semester 6 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dengan NPM AB 2019-188 dari kelas PB 19C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 7RS Manajemen Perubahan. Sebelum kita membahas 7RS, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah sebuah proses yang dilakukan dari cara konvensional menjadi cara yang modern. Tujuannya adalah agar suatu perusahaan dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, ketika melakukan manajemen perubahan, timbul beberapa pertanyaan seperti terlihat di dalam layar. Sini saya akan membahas poin per poinnya. Poin yang pertama yaitu siapa yang mengangkat perubahan. Yang mengangkat perubahan adalah orang-orang yang sadar dan berperan dalam memangku kepentingan. Orang-orang inilah yang memiliki cara terbaik untuk merancang sebuah sistem dan mencatat sebuah perubahan. Pencatatan ini akan membantu saat mengaudit selama suatu instansi itu berdiri hingga berkembang. Contohnya adalah stakeholder BRI yang sadar akan kecanggihan teknologi. Akhirnya mereka membuat sebuah sistem dengan nama BRI Mobile atau BRIMO. Yang kedua adalah apa alasan dari perubahan itu? Alasannya adalah untuk mencegah perubahan dalam risiko yang tinggi. Sebuah perubahan harus dianalisis secara menyeluruh dan melewati kriteria portofolio yang telah disepakati. Hal tersebut akan mendorong perubahan menjadi sebuah prioritas. Contohnya adalah alasan dibuatnya BRIMO adalah untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi segala kebutuhannya dalam pembayaran angsuran, transfer, pasca bayar, pembelian pulsa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, apa pengembalian yang diharapkan dari perubahan itu? Sebelum melakukan perubahan, harus dipikirkan dulu hasil dari perubahannya. Contohnya adalah hasil dari BRIMO memudahkan nasabah dalam menjangkau dan mengaksesnya, karena BRIMO dapat diakses kapan saja, di mana saja, secara fleksibel. Yang keempat yaitu risiko yang terlibat dalam perubahan. Artinya, memprediksi jika sebuah perubahan itu diterapkan di dalam sebuah instansi, dampaknya akan seperti apa, cenderung lebih baikkah atau lebih buruk. Atas perubahan yang akan diterapkan terdapat risiko-risiko yang terjadi dari situ, kita dapat meminimalisir atau menghindarinya. Contohnya, ketika login BRIMO dibutuhkan username dan password. Nah, risiko ini akan terjadi hacker melalui kode OTP atau pembobolan kata sandi. Jadi, untuk nasabah harus lebih berhati-hati lagi. Yang kelima adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menyampaikan perubahan. Kebutuhan dan ketersediaan atas SDM sangatlah penting saat melakukan perubahan. Suatu perubahan akan berjalan sesuai dengan rencana jika orang-orang yang terlibat ikut serta berperan dalam mewujudkan sebuah perubahan tersebut. Contohnya, ketika registrasi BRIMO, customer service memberikan sosialisasi, pendaftaran, penggunaan, hingga pengamanan BRIMO. Selanjutnya, yang keenam adalah siapa yang bertanggung jawab untuk membuat, menguji, dan mengimplementasikan suatu perubahan. Ini adalah orang-orang yang mengelola perubahan, memiliki tanggung jawab untuk dapat dilacak, ditindaklanjuti, dan diterapkan dalam sebuah manajemen. Nah, ketika pembobolan kata sandi dan kode OTP sangatlah berbahaya, CS dapat melihat username, nomor handphone, email, dan lain sebagainya sebagai pengamanan. Yang ketujuh adalah hubungan antara perubahan yang disarankan dari perubahan lainnya. Ini hubungan antara sebuah perubahan dengan perubahan lainnya yang disarankan harus ditentukan melintasi batas-batas fungsional. Ketika gagal melakukannya, maka dapat menyebabkan kehancuran sebuah usaha.
Sebelum adanya Brimo, dibuatlah SMS banking. Dari SMS banking dibuat lagi sebuah sistem yang lebih canggih, yaitu berbentuk Brimo, dan ini sangat memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.